Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Oh, alhamdulillah. Semuanya baik. Ibu harap itu selalu kalian dalam keadaan baik. Selalu baik-baik saja. Terus selalu jaga kesehatan ya, apalagi masa-masa pandemi saat ini. Oh ya, sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum kita menerima pelajaran ya. Siapa ketuanya? Dipimpin ya. Ya. Berdoa mulai ya. Selesai. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, nihil. Oke, nihil. Alhamdulillah semuanya masuk. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu sekarang ya, terkait dengan pelajaran yang akan Ibu bahas ini ya. Yang pertama, kalian pernah nggak lihat orang menanam padi? Kayak petani menanam padi? Pernah? Pernah. Terus kalian pernah lihat truk besar terus kayak mengangkut barang untuk disalurkan sama kayak di toko-toko kelontong gitu? Pernah? Pernah. Terus kalian pernah nggak lihat orang makan? Orang pilih-pilih baju di Sendang Ayu? Pernah. Wah, semangat kalau kayak itu ya, beli-beli baju ya, semangat ya. Ya tuh. Nah, karena Ibu bahas itu, Ibu mau bahas tentang kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu apa sih pengertian dari kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Dah. Ya. Ibu akan bahas satu persatu ya. Diperhatikan, tak boleh ada yang rame sendiri. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu di kalangan di semua tingkatan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi, kegiatan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya itu kayak makan, terus minum, membeli pakaian gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu tidak hanya di kalangan atas, tapi juga di kalangan bawah, karena di kalangan bawah pun juga memerlukan makan, memerlukan minum gitu. Selanjutnya, paham? Tujuan kegiatan ekonomi itu apa ya? Pertama itu untuk menghasilkan barang atau jasa agar barang-barang tersedia bagi konsumen dan untuk memenuhi kehidupan manusia. Jadi tujuan kegiatan ekonomi sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusianya, untuk makan ya, kayak tadi untuk makan, terus untuk memenuhi kayak pakaian, sandal gini ya. Itu tujuannya kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi itu apa aja ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa ada yang udah baca-baca tadi malam gitu di rumah? Apa? Iya, kegiatan produksi. Terus apa lagi yang lainnya sih tuh? Yang belakang? Oh, konsumsi ya, konsumsi bisa. Terus kegiatan distribusi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menambah suatu barang atau jasa guna untuk menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan produksi yaitu kebutuhan menambah barang baru seperti gini. Contohnya itu kayak singkat aja ya. Contoh itu kayak petani singkong, terus kayak pabrik-pabrik membuat suatu barang gitu. Itu kegiatan produksi. Karena apa? Dimana dia itu menciptakan suatu barang baru atau menambah suatu barang baru agar bisa dikonsumsi oleh manusia atau konsumen. Tuh. Jadi produksi itu kegiatan untuk menciptakan suatu barang baru dan bisa digunakan untuk manusia. Tuh. Ya, anak-anak paham?
Yang kedua, sebelumnya faktor-faktor produksi apa aja ya? Kamu SDA ya, SDA. Kamu orang itu belum tepat. Ya, tapi orang juga bisa ya orangnya. Yang tepat itu tenaga kerja ya, tenaga kerja. Terus modal itu uang, uang juga bisa. Jadi faktor-faktor produksi apa aja bisa dilihat di bukunya ya. Pertama, faktor alam SDA. Terus tenaga kerja ya. Terus apa lagi? Modal ya. Terus keahlian bisa. Ibu lanjutkan ya. Ya, setelah tadi produksi, sekarang kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Nah, tadi orang yang melakukan produksi apa dinamakan apa? Ya, benar, produsen. Nah, sekarang ini distribusi. Kegiatan distribusi ini menyalurkan dari si produsen ke konsumen. Nah, contohnya itu kayak gini. Kayak kalian pernah lihat kan ya, kayak di Indomaret itu kayak ada kayak truk-truk gitu loh, kayak besar-besar. Itu kan kayak menyalurkan barang, gimana barang-barang itu dari pabrik kita salurkan kepada konsumen, kayak di toko-toko gitu lah. Itu dinamakan dengan kegiatan distribusi. Nah, sekarang orang yang melakukan penyaluran barang dinamakan distributor. Terus faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhinya? Yang pertama, produk, terus produsen, pasar, dan konsumen. Itu semua faktor-faktor dari distribusi. Selanjutnya ini kegiatan konsumen. Kegiatan konsumsi, maaf ya. Kegiatan konsumsi itu kegiatan memakai barang atau jasa. Contohnya seperti kayak kalian mengkonsumsi makanan. Nah, itu dinamakan dengan kegiatan kegiatan konsumsi. Dimana kita memakai baju. Ini dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Nah, terus orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Benar. Terus faktor-faktor dari konsumsi itu apa aja ya? Apa? Ada dua ya, benar. Ekonomi dan non-ekonomi. Terus non-ekonomi apa aja? Tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan gini. Kalau tingkat pendapatannya seseorang itu berbeda ya, pastinya setiap orang berbeda, pasti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu juga berbeda. Kalau tingkat pendapatannya banyak, maka dia itu juga pasti akan memberikan kayak beberapa baju, beberapa makanan gitu. Terus selanjutnya kayak kesejahteraan barang dan jasa. Terus dan faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi itu jumlah keluarga, lingkungan tempat tinggal gitu. Kenapa sih juga kayak lingkungan jumlah keluarga juga ya? Karena memang jumlah keluarga semakin banyak jumlah keluarganya, maka juga semakin banyak barang-barang yang dibutuhkan. Kayak sesuatu barang-barang yang dibutuhkan itu semakin banyak. Terus yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal itu juga berpengaruh ya. Karena memang misalkan tetangganya itu, aku habis makan ini loh, aku habis pakai baju ini loh, aku beli baju ini loh gitu ya. Pastikan tetangganya lain itu tertarik dan untuk pasti ada niatan untuk membeli barang tersebut. Makanya juga faktor-faktor dari konsumsi ini non ekonomi juga termasuk dari lingkungan gitu. Nah, kalian paham sampai sini? Oke, udah kok ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan metode pembelajaran ya. Karena memang di masa pandemi saat ini tidak bisa pembelajaran tatap muka berlama-lama, makanya
Ibu memberikan metode blended learning. Blended learning itu dimana tatap muka seperti ini ya, tapi tugasnya itu lewat online ya. Jadi nanti ibu akan kirimkan formnya di grup WA ya. Nanti kalian mengerjakan dan jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tanggal 18 hari Senin 18 Januari tahun 2021 ya, bukan tahun depan. Oke. Jangan lupa pokoknya jangan sampai tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Oke semuanya anak-anak. Sekian kayaknya sudah waktunya. Sekian penjelasan terus materi yang ibu sampaikan. Terus jangan lupa dikerjakan tugasnya dan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak, jangan lupa. Mari kita tutup dulu ya, berdoa. Oh iya, apa ada yang ditanyakan? Sebentar, ada ditanyakan nggak? Oh enggak, ya wis. Kalau masih ditanyakan nanti japri ibu ya di WA, nanti ibu jelaskan lagi nggak apa-apa, atau lewat video call juga nggak apa-apa. Jadi ini menggunakan metode blended learning ya, jadi tatap muka dan juga pelajarannya itu ibu kasih di online lewat Google Form itu ya, harus dikerjakan. Jangan lupa berdoa dulu. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Karena masa pandemi saat ini harus selalu jaga kesehatan terus ya. Oh ya, karena memang masih masa pandemi, maka untuk pembelajaran hari ini Ibu ganti dengan memberikan video tentang pembelajaran ekonomi yang akan membahas kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang ada di setiap tingkatan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi ini setiap tingkatan masyarakat memerlukan sebuah kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada apa aja sih selanjutnya kegiatan ekonomi itu? Nah, selanjutnya itu tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa agar barang-barang tersedia bagi konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi tujuannya kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. 1, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama itu produksi. Produksi adalah kegiatan yang menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kegiatan produksi itu untuk menambah atau menciptakan barang baru agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, faktor-faktor produksi itu ada apa aja ya? Yang pertama itu faktor produksi alam, bisa jadi sumber daya alam gitu. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua itu tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa berupa manusia. Terus modal bisa berupa uang, terus kayak modal dari modal atau biaya. Terus yang keempat keahlian yang dimiliki oleh setiap manusianya itu seperti apa gitu. Terus kedua distribusi. Nah, kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi kegiatan distribusi ini kegiatan di mana setelah produksi itu diciptakan
atau menciptakan suatu produk baru si produsen ini, maka akan disalurkan oleh produsen. Karena orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Jadi yang menyalurkan itu dinamakan dengan kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor distribusi. Ada produk, terus produsen, terus ada pasar dan konsumen. Selanjutnya itu yang terakhir ya, ini tuh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setelah sang produsen itu membuat sebuah barang atau jasa itu kan disalurkan oleh distributor, maka yang menggunakan itu dinamakan dengan konsumen. Jadi dan nama kegiatan ini dinamakan konsumsi. Jadi seperti kita kayak mengkonsumsi makanan, terus memakai baju gitu, itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Dan orang melakukannya dinamakan dengan konsumen. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya faktor-faktor konsumsi. Ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Jadi kalian bisa baca sendiri ya itu. Karena memang faktor-faktor konsumsi ada dua macam. Nah, contoh dari kegiatan ekonomi sendiri, yang pertama kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini seperti kalian melihat kayak petani ya. Petani di contohnya itu kan petani singkong, dimana petani singkong itu menanam singkongnya gitu. Itu dinamakan kegiatan produksi karena menciptakan atau memberikan produk yang baru. Yang kedua distribusi. Seperti contohnya kayak gini. Misalkan kalian itu kayak waktu ke Indomaret atau Alfamaret gitu ya. Kalau ada di pabrik-pabrik, kalau misalkan kalian dekat rumahnya ada pabrik gitu ya, maka biasanya kan ada ya truk-truk gitu terus mengambil barangnya gitu untuk disalurkan kepada kayak Indomaret, terus toko-toko kelontong lainnya gitu. Makanya itu disebut dengan kegiatan distribusi, di mana itu menyalurkan barang dari produsen itu untuk dipasarkan atau untuk disalurkan kepada konsumen. Nah, yang terakhir itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini di mana kayak memakai barangnya, seperti memakai baju, terus membeli makan gitu. Selanjutnya ini ibu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ada di Google Form, kalian klik saja. Lalu jangan lupa untuk klik kirim. Dan batas waktunya itu tanggal 18. Pokoknya jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Oh ya, sekian sepertinya penjelasan dari ibu. Jangan lupa ya, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.